Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Thumma assalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pertama-tama puja dan syukur kehadirat Allahu Rabbul Izzah, Tuhan yang disembah di setiap waktu dan di setiap tempat. Kepadanya segala urusan kita kembalikan, dan hanya kepadanya pula kita semua akan kembali. Pun demikian salawat yang indah harum semerbak kepada junjungan Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selaku umatnya kita persembahkan keharibaan beliau. Demikian pula bagi keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Yang saya hormati kedua mempelai yang duduk bersanding dalam senyum penuh bahagia. Keluarga besar kedua mempelai, ada yang jauh dari Lampung dan ada yang asli orang Minahasa. Yang saya hormati senior dan kakanda saya yang sudah lama baru ketemu lagi. Beliau dulu pernah menjabat sebagai Direktur Pascasarjana IAIN Kota Manado. Beliau juga sering bersama-sama kami sebagai Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran tingkat provinsi. Saya sapa penuh hormat Bapak Dr. Rifai Bolotio MPD. Insya Allah dalam waktu dekat beliau calon guru besar. Amin. Yang saya hormati Kepala Kantor Urusan Agama yang sudah melaksanakan prosesi yang paling penting di acara hari ini, yaitu akad nikah dalam ijab dan qabul. Ketua Majelis Ulama Indonesia Minahasa Utara Bapak Ustadz Hartono Tilamoho, Bapak Imam Masjid Al-Hidayah yang duduk di bangku kedua, Bapak Imam Masjid Agung di Penogoro yang mungkin lagi sholat, Ibu Lurah, Ibu Sekcam, maaf agak turun sedikit golongannya Bu tadi disebut. Yang saya hormati Ibu Sekcam, para hadirin hadirat undangan yang dimuliakan, yang dirahmati Allah. Tadi prosesi kita sudah lihat bagaimana pernikahan itu sederhana di mata kita, namun tidak segampang itu di mata Allah. Mengapa demikian? Karena ada ucapan Nabi yang ingatkan kita, yang dilakukan oleh penghulu baik KUA maupun imam, kata Nabi, itulah yang menjadikan istahlaltum furujahunna bi kalimatillah wa akhadtumuhunna bi amanatillah. Proses tadi itulah yang menjadikan kehormatan wanita ini menjadi halal bagi suaminya, dan engkau mengambilnya sebagai amanah dari Allah, kata Nabi kepada suami. Itu yang pertama. Dalam proses nanti setelah perjalanan rumah tangga, apa kata Nabi kepada suami? Ma akraman nisa illa karim wa ma ahannahunna illa la'im. Bukan orang mulia bila dia tidak suka menghormati dan memuliakan perempuan. Bahkan orang hina yang melakukan perbuatan hina kepada kaum perempuan. Artinya suami harus menghormati istri.
penghormatan bukan cinta. Kadang-kadang dengan alasan cinta, kehormatan hilang. Tapi kalau di kehormatan yang dijaga, cinta pasti akan ada di balik itu. Itu perbedaannya. Kemudian, sebagai istri juga ada nasihat Nabi kepada istri-istri yang dinikahi oleh laki-laki. Yaitu apa? Pertama, jaga kehormatan dirimu. Menjaga kehormatan diri itu bukan dengan membeberkan segala sesuatu yang menjadi kekurangan dari pasangan kita, walaupun itu sahabat karibmu. Karena sedekat-dekat sahabat karibmu, suamimu akan bertanggung jawab dari dunia hingga akhirat. Jangan kau beberkan apa yang menjadi kelemahan pasangan hidupmu. Itu kau telah membuka sesuatu yang tidak wajar diketahui orang. Dan di masa sekarang, banyak orang mengadu dan berkeluh kesah di Facebook, Instagram, dan TikTok. Dulu belum ada media ini, orang berkeluh kesah paling tinggi kepada keluarga dekat atau tetangga. Sekarang, orang berkeluh kesah satu dunia bisa baca. Ini haram hukumnya kita lakukan seperti itu. Berikut. Di dalam aturan hukum Islam, pernikahan itu sebelum adanya ijab dan kabul ada disebut namanya ta'aruf. Apa itu ta'aruf? Yaitu calon pasangan berusaha untuk lebih mengenal secara dekat calon pasangannya. Itu namanya ta'aruf. Dalam Islam pun diatur kaifiyat ta'aruf, cara mengenal calon pasangan. Nah, dalam hal ini, halo, nanti sebentar bercerita, ini yang pokok dengar, karena kalian pemain baru, yang ini pemain lama, yang baru mesti dengar ini nasihat, karena saya diundang untuk memberi nasihat kepada yang baru, bukan kepada yang lama. Boleh? Lanjut? Oke. Sampai di mana tadi? Ta'aruf, kata ulama ada dua. Yang pertama, ta'aruf dengan mata, dan cukup di situ dulu. Jangan ta'aruf yang kedua, karena belum waktunya. Kenapa? Bila kita mengenal pasangan kita dengan mata, maka yang pertama kita cari adalah tampannya, dan kedua kita cari bagaimana cantiknya. Betul tidak? Seandainya istri Anda ini jelek, mau Anda menikah? Belum tentu. Jawab jujur. Seandainya suamimu tidak tampan, mau keterima cintanya? Jawab jujur. Belum tentu, Ustadz. Karena itu ta'aruf tingkat awal namanya. Mengenal dengan apa yang dilihat oleh mata. Dan itu manusiawi namanya. Bisa? Nanti ta'aruf yang kedua setelah akad nikah. Sebelum itu ada namanya khitbah, yaitu prosesi melamar. Seorang laki-laki mendatangi walinya si perempuan, meminta anak gadisnya untuk dinikahi olehnya. Maka itu khitbah namanya. Hukum Islam mengatakan, wanita yang telah diterima khitbahnya haram menerima lamaran laki-laki lain, kecuali bila laki-laki itu membatalkan khitbah tadi. Itu hukum. Berikut, kemudian ditetapkanlah tanggal, waktu, mahar, kupang belanja dan sebagainya. Itu tinggal musyawarah namanya. Untuk jadi hari seperti ini. Berapa nilai mahar? Nilai mahar disesuaikan dengan kemampuan laki-laki, bukan keinginan perempuan. Bisa dipaham? Berikut. Ustadz, ini wanita cantik sekali. Saya ingin menikahi dia karena orangnya baik, ramah, dan sebagainya. Tapi dia minta Alphard 2 dan rumah di Mega Mall 3. Kira-kira bagaimana, Ustadz? Saya punya jawaban cuma satu. Tolong dipikirkan kembali. Oke? Tapi itu tidak terjadi hari ini. Yang terjadi hari ini, engkau rela, saya ikhlas. Sampai ada hari ini. Lanjut.
Pokoknya kita mau lanjut sampai habis dohor. Terserah dia mau berhenti ke nyanda mana-mana. Kemudian ta'aruf yang kedua setelah kalian ijab dan kabul. Apa itu ijab? Ijab artinya menawarkan. Seorang wali menawarkan anak gadisnya kepada calon suami dengan ucapan, "Hai fulan bin fulan, aku kawinkan dan nikahkan engkau dengan mahar darimu seorang anak perempuan bernama fulana binti fulan dengan mahar darimu ini." Maka si laki-laki langsung menjawab secara spontan, "Aku terima nikahnya dan mas kawinnya tersebut." Maka kalimat inilah yang Nabi katakan, "Istahlaltum furujahunna bi kalimatillah." Dua kalimat ijab dan kabul inilah kehormatan perempuan menjadi halal bagi suaminya. Bukan adanya walimah, bukan adanya doa, tapi ijab dan kabul itu yang menghalalkan apa yang tadinya haram. Bisa dipaham, Bu? Berikut ta'aruf yang kedua. Ini ta'aruf yang kedua. Setelah ijab dan kabul, maka tutup matamu yang tadinya ta'aruf dengan mata, sekarang gantinya engkau ta'aruf dengan hatimu. Lihat pasanganmu kali ini setelah akad nikah, bukan dengan matamu lagi, tapi dengan hatimu. Bila engkau melihat pasanganmu dengan hatimu, niscaya engkau akan ingat berapa banyak kebaikannya dan hanya sedikit kesalahannya. Apa mungkin yang banyak ditukar dengan yang sedikit? Tidak. Itu namanya ta'aruf dengan mata, batin, hati namanya. Bisa dipahami ini? Oke. Bisa dibuktikan? Insya Allah. Sebagai seorang muslim, jawabannya itu insya Allah. Bukan pasti. Kepastian milik Allah. Sedangkan hidup manusia diatur dan dikendalikan oleh Dia yang Maha Kuasa. Berikut terus. Tadi, Bu, sebelum saya diundang berdiri di sini, ada lagu yang dibawakan mantan murid saya ini, namanya Surga di Bawah Telapak Kaki Ibu. Tentu bapak-bapak bilang, kenapa belum ada surga di bawah telapak kaki bapak? Kan begitu, Ibu. Bila engkau ingin mencari ridha-Nya Allah di akhirat, surga sebagai gantinya, berbakti kepada ibumu. Karena ibumu inilah kunci pintu surgamu. Siapa ibu? Itulah ibu yang melahirkanmu dan ibu yang melahirkan pasanganmu. Ibu namanya. Hukumnya, ibu kandung dan ibu mertua tidak ada istilahnya mantan ibu mertua. Dalam Islam tidak pernah mengenal namanya mantan mertua. Sekali engkau dukhul anak gadisnya, sampai kiamat tetap tidak batal wudukmu dengan mertuamu. Sekalipun engkau kawin lebih dari satu, tetap mertuamu adalah mertua. Cuman beda kelasnya. Yang satu mertua 01, yang satu mertua 02. Jangan begitu, karena ini bukan pilkada. Oke? Berikut. Yang membuat saya terharu, ini lagu Surga di Bawah Telapak Kaki Ibu sudah jadi lagu wajib. Hampir semua tempat yang saya diundang untuk mengisi nasihat perkawinan, pasti lagu ini dibawa. Coba sekali-kali ganti dengan lagu rock, lagu-lagu disco. Karena ini hari gembira, bukan hari tangis-tangisan. Surga Allah letakkan di bawah telapak kaki ibu bila engkau ingin mencari surganya Allah. Tapi bila engkau ingin mencari surganya dunia, maka Allah letakkan surga dunia itu ada di bawah telapak kaki ayahmu. Karena ada sabda Nabi yang mengatakan, "Salasatun la syakka fihinna." Ada 3 doa yang tidak perlu kau ragu. Bila 3 orang ini berdoa, Allah akan kabulkan doanya. Satu di antaranya, kata Nabi, da'watul walidi ala waladih. Doa ayah kepada anaknya. Kenapa? Surga dunia ada di telapak kaki ayah. Karena ayah dari mulai mengawini ibumu sampai hari tuanya hanya ada di pikirannya bagaimana memenuhi nafkah keluarga. Maka di situ Allah letakkan
surga dunia ada di bawah telapak kaki ayahmu. Bila engkau ingin mendapatkan doa sebagaimana Quran ajarkan, kebahagiaan dunia, hasanah fi dunia dan akhirat, maka baktilah kepada ibumu dan mertuamu yang perempuan, dan berbaktilah engkau pula kepada ayahmu dan ayah mertuamu. Surga dunia kau dapat, akhirat akan abadi untukmu dalam bahagia surga. Itu trik untuk mendapatkan kebahagiaan. Ustadz, apakah dengan berlimpah rezeki dan harta yang tak berbilang itu adalah merupakan karunia Allah? Pasti. Tapi bukan itu yang jadi ukuran kebahagiaan rumah tangga kalian. Rumah tangga kalian harus dibangun kata Quran. Pertama, engkau harus bertakwa kepada Allah sebagai suami. Dan wanita sebagai istri harus mengikuti imamnya ketika mengajak pada kebaikan. Jaga dan pelihara hubunganmu dengan Allah. Kata Quran, innal ladzina amanu wa amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Bila engkau beriman dan beramal saleh sebagaimana perintah Allah, maka Dia Tuhan yang pengasih akan jadikan antara kalian cinta yang Allah pelihara, bukan cinta yang kalian pertahankan. Bisa dipaham? Kemudian, bagaimana Ustadz seandainya suami saya bertakwa, saya yang kurang bertakwa? Tidak masalah. Yang penting imamnya bertakwa, insya Allah makmumahnya akan ikut gerakan imam. Tapi yang heboh, istrinya soleha, ada saingan. Istrinya yang saleh, suaminya enggan untuk jadi orang yang saleh. Bagaimana itu Ustadz? Saya ini dari kecil di tengah keluarga, papa, mama selalu bangunkan di waktu subuh untuk sholat. Di waktu duhur sholat, asar, maghrib, dan isya. Tapi kali ini saya tidak sangka Ustadz. Waktu masih ta'aruf, dia rajin pergi masjid. Serta dia sodapa, masjid so hilang, korang solok tertinggal. Kira-kira bagaimana itu Ustadz? Ya kan begitu kan? Saya istri Ustadz makmumah katanya. Sedangkan saya tidak bisa perintah suami saya. Bagaimana caranya? Dengar baik-baik. Bila upaya kau telah lakukan setiap saat meminta suamimu untuk mengerjakan salat 5 waktu, tapi suamimu belum mendapatkan hidayah dari Allah, maka jangan berputus asa. Kata ulama, ada senjata terakhir yang Allah akan dengar dan arsy akan bergetar. Itulah doa istri yang tulus untuk suaminya. Istri minta kepada Allah, ya Allah, ketaatan telah kau berikan kepada kehidupanku, tapi suamiku sebagai imamku belum taat kepada engkau. Berikanlah ia hidayah petunjukmu, dan berikan pula kekuatan kepadaku untuk bersabar dengan suami yang belum engkau beri hidayah. Itu doa senjatamu terakhir. Bisa dipaham? Ustadz, dia sembahyang bagus, tapi judi online lancar. Itu bagaimana Ustadz? Lapor di polsek. Bisa dipaham? Makanya Pak, Ibu, tadi sebelum akad nikah, saya sampaikan kepada calon pria, mari dek, selesai kau berpakaian, kau dekat ke sini. Saya ajarkan doa supaya engkau insya Allah bahagia bersama istrimu. Hah? Apa doanya? Kalau nanti selesai akad nikah ijab kabul, pegawai syar'i akan bimbing suami masuk ke kamar istri. Untuk apa Ibu? Untuk batal wudhu namanya. Jadi istri yang dihias dan di make up sebaiknya oleh perempuan pula sebagai make upnya. Karena kalau yang lain jenis, suami belum batal wudhu, sebatal dalam kamar dengan lain jenis. Betul? Jadi kalau mau hias pengantin wanita, cari yang sama-sama wanita tata riasnya. Jadi biar dia sontong cabut biji mata tetap tidak batal air wudhu. Tapi kalau yang jareta angka, baru dia bikin begini tuh kining, so batal tuh wudhu. Baru DP suami bukan bikin batal wudhu namanya, bikin masalah. Jadi paham? Apa yang diucapkan suami ketika membatalkan wudhu sebagai tanda ini telah halal?
Maka kata Nabi, "May yatazawwaja ahadum minkum imra'atan falyakhudh binasiyatiha thumma liyaqul Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta alaih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabalta alaih. Allahumma nawwir qalbaha ala dinik wa zakki hubbaha alayya. Allahumma sakhir qalbaha kama sakhartal bahra di Musa. Wa nawwir qalbaha binuri hidayatik." Ya Allah, setelah letakkan ibu jari, pada waktu ibu jari suami diletakkan di kening istri, saat itulah batal wuduknya sang istri. Artinya engkau telah menjadikan yang haram menjadi halal karena kalimat Allah. Maka Nabi katakan, jangan hanya mencari halalnya, cari berkahnya, ucapkan doa. Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, aku minta kepada engkau kebaikan dari pasanganku ini. Wa khaira ma jabalta alaih, dan kebaikan yang menjadi pembawaan daripada watak istriku ini. Berikan kebaikan itu untuk suaminya. Kemudian ucapkan doa. Allahumma inni a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta alaih. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari segala sesuatu yang buruk dari sifatnya pasanganku ini. Dan itu merupakan bagian daripada wataknya. Kepada engkau aku berlindung. Suami minta kepada Allah kemampuan untuk menerima kebaikan istri dan berlindung dari kekurangan istri. Doa dulu, baru amal. Oke. Allahumma nawwir qalbaha binuri hidayatik. Ya Allah, berilah cahaya hatinya pasanganku ini. Maksudnya hati istri. Ya Allah, berilah cahaya kepada hati istriku ini dengan cahaya hidayah darimu. Ya Allah, jadikanlah hatinya ini tunduk kepadaku sebagai suami, sebagaimana tunduknya lautan di tangan Nabiullah Musa ketika dia minta laut terbelah. Itu doa suami kepada istri. Istri ketika mendengar doa suami, dia jawab doa itu pula dengan jawaban yang menguntungkan kedua belah pihak. Allahumma tsabbit imanana waj'al li qurrata aini. Ya Allah, mantapkan imannya suamiku ini pada agamamu dan jadikan suamiku ini adalah merupakan belahan mata kecintaan hatiku. Ini doa istri kepada suami. Kalau awalnya sudah doa, pasti yang kedua doi. Karena ada doa, ada doi. Artinya mencari, jangan berdiam di rumah. Jelas? Terakhir. Ada DP terakhir ini. Tahu bedanya rizki halal dan rizki berkah? Tahu bedanya? Islam mengatakan carilah rizki yang halal. Tapi rizki halal, rizki yang masih ada kotornya. Rizki halal, rizki yang masih ada kotornya. Jangan bilang kalau rizki haram, dari ujung sampai ujung haram semua. Yang dipermasalahkan rezeki halal. Kenapa Islam mengatakan carilah rezeki yang halal? Karena itu awal munculnya keberkahan. Rezeki yang halal yang engkau cari dengan cara yang halal, Allah berikan rezeki itu sesuai dengan ketetapannya. Tapi ingat, apa yang halal yang kau minta itu masih kotor. Karena apa? Karena ada zakat 2,5% sebagai pembersih yang kotor yang menyelinap di antara rezeki yang halal. Jadi rezeki halal wajib keluarkan kotorannya, dan kotorannya itu 2,5% dari jumlah harta halal yang kau dapat. Nah, ketika engkau keluarkan 2,5%, 97,5 itulah rezeki halal yang ada berkahnya. Karena engkau tidak memakan haknya orang fakir miskin. Nah, rezeki inilah yang dimakan istrimu, dimakan oleh dirimu. Ketika berkumpul dalam bentuk makanan yang sehat, halal, dan thayyibah, saat itulah rahimnya istrimu akan menyimpan waladan salihah, anak yang saleh, yang mendoakan kalian ayah ibunya. Ini terakhir betul. Betul-betul terakhir ini. Lagu surga di bawah telapak kaki ini.
Waktu kita kecil Ibu, ketika kita menjatuhkan piring dan gelas yang dibeli kemarin dengan harga yang mahal, perang, Ibu tersenyum. Yang pertama diperhatikan adalah jangan sampai tangan kita luka. Ia amankan diri kita, ia peluk dan dia cium kita dengan penuh dengan kasih sayang, dan dia tidak pikirkan berapapun harga piring yang pecah karena ulah kita. Tapi sungguh sayang, ketika ibu tua, ayah telah rentah, memegang piring dengan tangan yang gemetar, apa kita katakan kepada keduanya? Hati-hati Pak, hati-hati Mak, mahal kesiang itu piring baru ada beli tadi. Ini jawaban anak kepada istri. Orang tua tidak begitu mendengar, tapi hatinya bisa merasakan betapa engkau lebih menghargai piringmu daripada cintamu kepada ayah ibumu. Jadi ketika surga di bawah telapak kaki ibu dinyanyikan, ibu menangis, ayah kucoba untuk bertahan. Setia hingga akhir, padahal air mata semua jatuh. Tapi namanya bapak makam puji. Dia nak mau menangis, tapi coba setelah besok dia menangis sendiri di dalam. Itu ayah. Tapi kalau ibu, sudah mampu tahan. Di muka banyak orang dia menangis. Kenapa dia menangis? Kenapa ayah menahan tangisannya? Karena hanya ada satu yang saat itu dia pikirkan. Wahai anakku, sejak hari ini cintamu telah terbagi. Engkau sayang kepada kami ayah ibumu, tapi biasanya engkau lebih sayang pasanganmu. Itu yang membuat orang tua sedih, karena cintamu kini telah berbagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.